Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di Muha Podcast, masih bersama saya Alfa Isma Afifah Putri. Di sini saya sudah ditemani oleh dua teman kita dari kelas 12 SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Mungkin teman-teman udah familiar ya, sering lihat muka-muka ini gitu di sekolah. Nah, yang pertama itu adalah Mas Jovan Kurnia Pradana Mahavira. Assalamualaikum Mas Jovan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, Mas Jovan ini mendapat juara 2 di lomba nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada dan juara 3 lomba nasional yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Bandung. Nah, yang kedua ini teman kita juga adalah Mas Hendra Suryadinata dari kelas 12 IPA 1. Assalamualaikum Mas Hendra. Salam. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, sehat terus ya. Nah, Mas Hendra ini juga mendapatkan banyak prestasi, di antaranya juara 2 lomba poster akhlak kemanusiaan yang diselenggarakan oleh UAD, IAINU, dan ICRC 2019. Juga mendapat juara 2 di Sketch Drawing Competition dengan tema My Hero yang diselenggarakan oleh Faber-Castell pada tahun 2019. Juara 1 desain poster Putra Kota Yogyakarta yang diselenggarakan oleh FLS 2N 2020 dan sekaligus mendapat juara 1 desain poster Provinsi DIY yang diselenggarakan juga oleh FLS 2N 2020. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih sama teman-teman kita, mungkin teman-teman penasaran kalau hobi atau kesukaan terhadap desain sendiri, teman-teman ini munculnya sejak kapan sih? Mungkin dari Mas Jovan dulu. Ya, sebenarnya lebih tepatnya hobi gambar gitu ya, Mbak. Iya. Kalau hobi gambar itu semenjak TK gitu. Kan sebenarnya gambar apa gitu kalau nggak gambar mobil, gambar pesawat gitu. Nah, awal kenal desain itu semenjak kelas SMP gitu. Nah, dari situ saya mencoba gambar komik. Ya walaupun agak jelek gitu nggak apa-apa. Ya, tapi kalau lomba-lomba gitu belum. Nah, pas SMA itu awalnya diajak sama guru-guru yang lain buat ikut lomba. Awalnya kalah pertamanya dari universitas lain gitu. Nah, yang kedua alhamdulillah menang di Universitas UGM. Gitu. Kalau Mas Hendra sendiri? Kalau saya sih awalnya dari SMP ya. Awal mula tuh saya penat sekali sama sekolah. Untuk mencari penat itu saya mencari hal-hal yang bisa menjadi wadah gitu. Saya mencoba main game, mencoba dengerin musik. Nah, saya mencari suatu hal yang bisa saya lakukan menghilangkan penat, tapi bisa menjadi suatu bentuk benda gitu. Nah, salah satunya itu nggak jauh sama Mas Jopan ya, melukis dan gambar. Nah, setelah masuk SMA, saya mulai sering diajak-ajak sama guru. Endra, ayo kamu ikut lomba ini, lomba ini. Nah, salah satunya itu desain. Nah, alhamdulillah beberapa kali menang walaupun dari sekian banyak lomba yang saya ikuti, saya belum mendapat. Kalau ini awal berani ikut lomba berarti kalau Mas Jovan tadi di SMP atau SMA ya tadi? SMA. SMA ya udah berani gitu. Kalau Mas Hendra SMP. SMP udah mulai ikut ya. Ya, Nah, kalau kita gambar, desain kayak gitu kan otomatis harus munculin ide nih. Nah, itu gimana tuh caranya biar bisa muncul ide buat bikin karya yang bagus tuh gimana? Siapa dulu? Mas Jovan dulu? Kehidupan. Ya, kalau saya sih awal-awal dari media sosial, kalau enggak ya suasana gitu. Ya kalau ada yang menarik, saya buat gitu. Tapi nggak jiplak, cuma ya kayak gimana ya? Ya gambar doang gitu, cuma biasa-biasa aja. Nah, kalau misalnya udah bagus atau masih jelek tuh bisa diperbaiki lagi gitu loh. Ya nanya-nanya sama teman-teman juga gitu, antara bagus apa jelek gitu kan. Ya, gitu. Mas Indra? ya. Kalau saya secara teknisnya aja begitu. Misalkan lomba gitu ya.
Nah, di lomba itu kita dikasih tema atau soal dari perlombaan tersebut. Setelah kita baca itu soal, kita nih eh, mencari nih seperti 5W1H gitu loh, orang yang dimaksud apa, siapa yang ingin ingin soal itu, kita menyampaikan apa di dalam poster kita gitu. Nah, setelah kita dapat hal-hal yang perlu kita masukkan ke dalam poster kita, itu poin-poin, kita brainstorming gitu loh, mencari eh, googling lah sesuatu hal-hal yang kira-kira berkaitan dengan poster yang bisa kita eh, yang akan kita buat. Nah, setelah kita menemukan banyak hal itu, kita saring apa saja yang perlu, yang kiranya menarik, membuat orang-orang eh, memberikan atensinya gitu kepada poster kita. Nah, setelah itu langsung saja kita buat posternya itu. Setelah jadi ya kita masuk ke hal desainnya membentuk agar si pembaca ini mudah membaca poster kita dan tertarik gitu loh, mengerti dan mudah mudah apa ya, mudah dipahami seperti itu. Berarti kalau Mas Hendra ini lebih ini ya, teknis gitu, teknis benar-benar dari awal udah dikonsep nih mau gimana. Tapi kalau idenya sendiri itu paling mudah muncul itu pas kalian lagi ngapain misalnya, apalagi ngelamun atau lagi apa, biar momen-momen kalian sering dapat ide itu pas apa sih? Mungkin kalau saya tuh biasanya mendadak gitu loh Mbak, Mendadak masuk gitu ya? kalau mendadak ya udah langsung gambar gitu dari kertas sama pensil. Nah, habis itu saya desain tuh dari pakai laptop ini. Kalau Mas Hendra? Sama saya juga enggak tergantung suatu hal yang kira-kira hal ini pasti membuat inspirasi untuk saya. Sama sih, kita Mendadak. mendadak gitu. Pokoknya ada ide gitu langsung dituangin gitu ya. Betul. Tapi ada ini nggak sih kendala-kendala kalian kalau lagi ngedesain itu, kendala-kendalanya biasanya apa aja? Kendalanya sih error, Error. terus kurang bagus juga gitu. Ya kurang, kata Mas Hendra tadi, kurang attention gitu. Kurang apa? Attention. Attention. Ah, iya ya. Menarik perhatian. Berarti kendalanya lebih di situ ya. Kalau Mas Hendra? Iya, sama. Wah, biasanya kalau misalkan kan kita mulai ke sini-sini, Mm-mm. mulai beranjak dari manual ke digital. Nah, Mm-mm. sama tadi error, kadang kita misalkan pakai software Photoshop itu baru baru sketsa atau apa, tiba-tiba eh, Error. Nanti not responding gitu lah. Tapi pernah itu udah desain, udah setengah jadi, error, nggak kesimpan kayak gitu pernah? pernah banget. Sering ya malah. Gitu. Kalau ini terutama mungkin apa namanya, kalau misalnya teman-teman itu kan sebelumnya, sebelum masa pandemi, Mas Hendra juga tadi kan ikut lomba dari 2019 udah jadi juara juga. Nah ini kalau ada nggak sih perbedaan yang signifikan antara ikut lomba di masa pandemi seperti sekarang sama sebelum pandemi? Kalau saya sih kurang tahu gitu. Soalnya saya ikut lomba tuh ya pas pandemi itu. Pas pandemi. Kalau Mas Hendra Berarti nih, saya yang mengalami ya. iya, nah itu. Kalau biasanya tuh yang pasti kalau sebelum masa pandemi itu kita lebih lebih pasti diawasi gitu oleh pengawas. Nah, kalau di masa pandemi kan kita eh, Lebih free. eh, mengerjakan poster itu tuh dari rumah masing-masing, jadi nggak ada yang mengawasi, dan biasanya itu eh, waktunya masa masa deadline-nya itu agak lebih lama dikit. Kalau yang pandemi. Pandemi. Hmm, oh gitu. Kalau misalnya ini nih, apa namanya, kan karya teman-teman ini kan udah lumayan banyak. Nah, kalau karya yang paling membanggakan atau mungkin paling ngena, mungkin mungkin secara secara kompetisi nggak menang gitu ya, tapi itu paling ngena buat kalian. Itu ada nggak sih karya-karya kalian yang paling ngena buat kalian gitu? Kalau saya ada. Ada, itu Ada. yang Itu yang boleh nyebutin nggak? boleh. Di Universitas UAD. Waduh. Itu pas itu saya
gambar mahasiswa itu loh. Nah itu kan lumayan tuh agak lama. Nah sama tempatnya juga tuh yang tempat background tempatnya itu, nah itu juga. Dan menurut saya itu udah bagus banget. Tapi ya kehendak Allah kalah. Udah sepenuh hati ya Udah padahal. sepenuh hati. Nah, terus kalau Kalau saya sendiri sih, alhamdulillah yang saya paling favoritin karya saya itu alhamdulillah menang. yang di Itu yang di FLS 2N Kota. oh, yang 2020 ya? Iya. Hmm, apa namanya, kalau misalnya kalian, kan tadi pernah ngalamin yang nggak nggak menang gitu loh, maksudnya pernah ikut kompetisi tapi nggak menang atau kalah kayak gitu, cara nyikapinya gimana sih biar kalian tuh tetap semangat gitu buat berkarya lagi? Begitu. Saya sih ya kalau nggak jalan-jalan buat desain lagi. Buat kalau nggak gimana ya? Ya untuk dijual gitu loh sama teman-teman kayak logo, poster atau apa gitu. Gitu. Tapi perasaannya waktu itu ini nggak sih, kayak campur aduk gitu? Bener campur Campur aduk banget. aduk, berarti menyikapinya jalan-jalan Iya, kayak gitu. kadang ya nyeselnya 2 hari atau apa gitu gara-gara ikut itu gitu. Kalau Mas Hendra? Kalau saya sih, kalau sebelum diumumin juaranya gitu ya, saya low ekspektasi gitu, Mbak. Hmm, Biar kalau misalkan saya menang gitu, oh alhamdulillah. Tapi kalau misalkan saya nggak menang, oh Ya udah. ya udah nggak apa-apa. Tapi masa iya sih nggak ada perasaan gimana gitu? Ya, soalnya dari awal sudah low Udah ini ekspektasi. ya, udah bener-bener nggak, supaya pas jatuh nggak sakit-sakit Ya, banget gitu ya. yang penting waktu ini tuh berusaha gitu. Yang penting tetap berusaha keras. Nah, mungkin ini dari teman-teman bisa ngasih tips-tips buat teman-teman semua, pasti banyak di luar sana, mungkin ada yang siswa di MUHA juga atau mungkin siswa di sekolah lain yang juga punya, mereka itu punya bakat di dunia desain atau gambar, tapi mereka kurang pede sama sama apa ya, kemampuan sendiri tuh nggak pede buat ikut lomba atau ikut kompetisi. Nah, tips-tips mungkin dari teman-teman yang udah ikut melalang buana di dunia kompetisi buat teman-teman semua gitu. mungkin dari Indra dulu. Iya, coba Kalau saya, gantian. kalau lebih ke desain berarti ya Mbak ya. Berarti kalau ke desain itu beda lagi sama lukis atau gambar gitu. Mm-mm. Kalau ke desain kita lebih mengutamakan komunikasi. Nah, misalkan poster, kita gambar sebagus apapun belum tentu itu bisa dinilai bagus oleh juri. Nah, karena yang dinilai bagus itu bagaimana kita bisa mengkomunikasikan sesuatu yang harusnya disampaikan dari poster tersebut kepada sang pembaca. Nah, selain itu juga yang kedua itu kemenarikan poster itu. Kita jangan terlalu sering, oh misalkan poster ini bagus kita ikut-ikutan gitu. Itu eh, se- sebisa mungkin dihindari, lebih ke apa namanya, ke Citra. originalitas. Originalitas ya. Dan setiap orang kan juga pasti punya karakter dengan desainnya masing-masing gitu. Kalau Mas Jovan mungkin Kalau tips-tipsnya? saya yang pertama itu bekerja keras, jangan Kerja keras. males. Tetap usaha gitu loh. Jadi kalau pengen desainnya bagus itu bikin lagi gitu loh, jangan satu desain itu terus. Nah, cobalah ganti-ganti gitu loh. Kayak poster. Nah, kalau poster kan mesti beda-beda gitu loh setiap lombanya. Masa iya harus sama terus. Nah, makanya itu kita juga harus nyari wawasan dari ya media sosial atau dari teman-teman yang pintar desain, tanya-tanya juga gitu caranya. Ya udah gitu. Gitu. Nah, teman-teman, itu tadi saran-saran dari Mas Jovan sama Mas Hendra ini bagus banget buat teman-teman semua. Tadi dari Mas Hendra itu harus banyak komunikasi dan gimana caranya poster kita itu menarik ya, attention itu tadi ya. Nah, terus dari Mas Jovan, terus bekerja keras. Kalaupun tadi, karena kan kita tadi udah lihat dari pengalaman teman-teman semua, nggak ada yang langsung berhasil, nggak ada yang langsung menang juara tuh nggak ada. Mereka pasti ngalamin juga yang namanya kalah atau gugur dalam kompetisi, itu hal yang biasa banget. Yang penting nggak nyerah ya Nyerah ya. teman-teman ya. Terus tadi juga Mas Jovan ngasih saran buat
kalau misalnya bingung nih mau desain seperti apa, kita bisa juga browsing-browsing di medsos biar kita dapat ide, tapi gimana caranya ide kita itu tetap original ya, jangan sampai terus jiplak dari media yang kita lihat itu tadi. Nah, mungkin ini podcast kita sama teman-teman, mungkin teman-teman mau ngasih eh, kata-kata kalimat atau mutiara buat teman-teman. Terus kerja, jangan males, Terus kerja, jangan malas. dan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Mas Hendra? Kalau saya ya, di masa pandemi atur waktu sebagus mungkin. Atur waktu sebagus mungkin tuh benar banget. Nah, teman-teman, itu tadi bincang-bincang kita sama Mas Jovan dan Mas Hendra dari kelas 12 IPA 1 dan IPA 2. Nah, buat teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa channelnya ini di-subscribe dan juga di-share videonya. Dan jangan lupa diklik loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video lain dari channel ini. Nah, buat teman-teman yang mau informasi terupdate dari SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, bisa banget follow Instagram kita di @humas_SMA_muha_yogya, atau bisa juga mengikuti di Facebook dan Twitter kita di @SMA_muha_yk. Nah, sekian dari kami. Terima kasih banyak loh ya Mas Jovan dan Mas Hendra udah mau meluangkan waktu datang ke SMA main-main. Insya Allah tahun depan pandeminya udah mereda, kita bisa sekolah lagi seperti biasa ya. Terima kasih teman-teman, itu tadi dari kami. Semoga bermanfaat tayangan ini dan bisa memotivasi teman-teman semua. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Jovan, Mas Hendra. Nah.